Saudara-saudari yang terkasih, yang ada di gereja ini dan juga yang berada secara online dimanapun berada. Latar belakang hidup Yesus dengan latar belakang hidup Simon, keduanya berbeda. Hidup Yesus adalah seorang tukang, lebih tepatnya tukang kayu. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup perikanan atau hidup sebagai nelayan, rasa-rasanya jauh lebih tahu, jauh lebih memahami, diketahui oleh Simon. Dengan kata lain, Simon dengan latar belakang hidup sebagai nelayan pasti lebih paham. Kalau tadi berada di Danau Genesaret, saya sangat yakin Simon itu adalah sosok yang tahu gelombangnya, kedalamannya, keluasannya, kapan harus melaut, jam berapa ikan tertentu muncul, atau kapan jenis-jenis tertentu juga berada. Saya sangat yakin Simon adalah pakarnya. Perahu jenis apa atau jalak sebesar apa, saya sangat yakin pula Simon tahu persis. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Simon bersama dengan teman-temannya menunaikan apa yang biasa mereka lakukan, dan mereka lakukan dengan segenap kekuatan mereka, bahkan diungkapkan semalam suntuk, apa yang mereka hasilkan? Jawabannya tidak menangkap apa-apa. Kalau Yesus saat menebarkan jalan tidak menangkap apa-apa, sangat bisa dimaklumi karena Yesus bukan pakarnya, bukan ahlinya. Tetapi kalau Simon dan teman-temannya seorang nelayan dan pada saat menjala ikan tidak menangkap apa-apa, maka di sini pertanyaan besar. Kita bisa melihat bahwa ternyata kalau sekedar mengandalkan keterampilan atau kebisaan, keberhasilan itu belum tentu bisa dicapai. Nah, sekarang dalam pertemuan antara Yesus dengan Simon itu ada semacam dialog. Dan salah satu dialognya tiada lain, Yesus yang tidak tahu banyak tentang dunia perikanan dan dunia nelayan berkata, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara-saudari, kita bisa bayangkan, kalau kita hanya bertutur tentang kemanusiaan, mungkin kita akan berkata, "Lu tahu apa? Gue aja yang hidup di dunia kelautan tidak menangkap apa-apa. Lah lu yang hidupnya bukan di laut kok malah perintah-perintah?" Lalu jawaban Simon juga kurang lebih mirip. Lalu ada semacam juga keputusasaan dengan berkata, "Semalam suntuk menebarkan jalan tetapi tidak menangkap apa-apa." Itu adalah gambaran bahwa Simon merasa putus asa, Simon merasa sedih, Simon merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi ia juga tidak melawan atau tidak menolak apa yang diperintahkan Tuhan. Maka muncul kalimat demikian, "Karena Engkau yang memerintah, maka kami melakukannya." Dan benar, setelah Simon dengan ketaatannya kepada perintah Yesus, ia melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Dan ternyata ketaatan pada perintah Yesus itu berhasil gemilang. Yang barangkali dalam keseharian atau kebiasaan menangkap ikan belum tentu satu perahu penuh, tetapi sekarang bisa menangkap dengan 2 perahu penuh. Bahkan tidak sekedar penuh tetapi hampir tenggelam. Itu menandakan bahwa hasil yang diperoleh betul-betul luar biasa banyaknya. Dan lebih dari itu, Simon karena ketidaksanggupannya
mengambil seluruh hasil panenannya itu, dia meminta bantuan kepada teman-temannya sehingga apa yang dihasilkan itu tidak ada satupun yang kemudian lepas kembali. Saudara-saudari terkasih, bacaan ini pasti kerap kali kita baca, kerap kali kita renungkan atau kita hayati. Tetapi barangkali permenungan hari ini semakin menambah nilai penghayatan kita. Pertama, bisa saja kita memiliki kemampuan, keterampilan, pengetahuan tertentu, dan itu secara manusiawi yang kita andalkan. Dan bukan perkara mustahil apa yang kita andalkan itu berhasil gemilang. Tetapi belum tentu juga setelah mengandalkan semua kita berhasil gemilang, tetapi biasa-biasa saja. Atau lebih terpuruk lagi, tidak menghasilkan apa-apa. Banyak kali kita juga mendengar begitu banyak orang berkata, sudah berupaya sedemikian rupa, mencurahkan segala sesuatu yang dimiliki, tetapi tidak berhasil gemilang. Maka pertanyaannya, akankah kita terbuka kepada nilai yang lebih tinggi yang Tuhan sabdakan, kepada sesuatu yang lebih luhur yang menegur kita agar memampukan kita jauh lebih besar dan lebih gemilang? Bagi orang yang merasa arogan dan sombong, mungkin dia akan berkata, tidak perlu, sehingga apa yang disabdakan Yesus itu hanya berlalu. Tetapi bagi orang yang betul-betul terbuka, yang sekarang berhasil gemilang akan semakin gemilang, yang biasa-biasa saja akan semakin luar biasa, dan barangkali yang biasanya tidak berhasil apa-apa akan berhasil gemilang. Jadi ketaatan kita kepada perintah Tuhan adalah sesuatu yang wajib. Perintahnya adalah harus. Mengapa? Karena perintah Tuhan adalah perintah yang menghasilkan buah yang menyelamatkan. Itu satu. Kedua, kalau ternyata berhasil gemilang, kerap kali kita merasa bahwa ini milikku, maka karena milikku, maka segala sesuatu biar aku sendiri yang mengelola. Permintaan Simon kepada teman-temannya menyiratkan kepada kita bahwa dalam rangka keberhasilan, termasuk dalam menggembalakan umat, kerap kali kita membutuhkan orang-orang yang saling mendukung, orang-orang yang saling membantu, orang-orang yang saling menyokong, bukan yang saling menyinggung, apalagi saling menelikung. Kalau saling mendukung, saling membantu seluruh penggembalaan termasuk dalam hidup gereja, maka sangat mustahil ada domba yang hilang atau nyebrang. Dan yang terakhir menyiratkan kepada kita juga bahwa apa yang diperintahkan Kristus itu mengajarkan kepada kita untuk tidak berada dalam situasi atau zona nyaman. Good isn't enough if better is possible, kata pepatah. Baik itu tidak cukup kalau lebih baik itu mungkin. Kata duk in altum atau bertolaklah ke tempat yang lebih dalam menyiratkan kepada kita sikap kerendahan hati untuk senantiasa mau belajar, dan belajar. Dan dalam konteks ini berarti kita diharapkan untuk selalu mendengarkan dan mendengarkan sabda Tuhan. Dengan demikian, hidup kita nggak akan biasa-biasa saja. Hidup kita nggak akan tenang-tenang saja menurut kacamata kita, tetapi hidup kita akan makin luar biasa dan bergejolak dalam konteks sukacita atau kegembiraan. Mari saudara-saudari, kita undang Kristus, kita biarkan Kristus bersabda, dan kita mohonkan biarkan sabda Kristus itu mampu kita dengar, mampu kita hayati, dan sekaligus mohon semoga menghasilkan buah berlimpah. Tuhan memberkati kita. Amin.